Bicara soal HAM, tapi kok mendefinisikan itu salah. Makanya gue bicara sembarang. Pelanggaran hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada relasi kuasa antara negara dan warga. Hak asasi manusia itu justru hadir sebagai batas terhadap kekuasaan negara. Pelanggaran HAM hanya dilakukan jika aktor utama adalah negara, baik secara langsung melalui aparat maupun secara tidak langsung melalui kebijakan dan struktur yang memungkinkan kekerasan itu terjadi. Jadi, kau dengar itu. Kamu harus tahu, tentara dan polisi itu aparatur negara, yaitu alat struktural yang dibentuk untuk menjalankan, menjaga, dan kalau perlu memaksa kehendak negara. Itu kenapa kalau mereka menyiksa rakyat, apalagi secara ekstrayudisial, seperti kebanyakan kasus di Papua, Aceh, Timur Leste, itu namanya pelanggaran HAM. Kalau tindakan kekerasan oleh warga sipil, itu kategori kriminal biasa, bukan pelanggaran HAM. Lagi pula, Tong Putra bisa lihat kondisi konflik yang di Papua itu sebagai konflik semisteris, karena negara Indonesia adalah struktur kolonial di sana. Menyebut situasi di Papua sebagai konflik, malah mengabaikan realitas ketimpangan kekuasaan yang sangat besar, bro. Sini Kam, saya kasih tahu, negara Indonesia itu dia hadir dengan seluruh perangkat militernya, dengan legitimasi hukum dan kontrol atas narasi nasional bahkan internasional yang dimulai sejak New Argument. Sedangkan orang asli Papua ada di posisi yang jauh lebih rentan baik secara politik maupun militer. Indonesia itu sebagai entitas kolonial secara politik, ekonomi hingga budaya menguasai Papua. Jadi kalau kita mengabaikan kekerasan negara di Papua dengan narasi meredam upaya memecah belah bangsa, malah menutup kondisi sebenarnya. Kan kasih tau kamu, orang asli Papua sedang membela diri dari pendudukan atau kolonisasi. Ini bukan tindakan pecah belah, tapi perjuangan pembebasan rakyat dari penjajahan. Kita tidak bisa lihat ini dari kacamata patriotisme atau nasionalisme, karena konsep persatuan bangsa sendiri dibentuk untuk melenggangkan kekerasan struktural itu. Saat anggota TNI atau Polri yang gugur sering sekali diglorifikasikan sebagai pengorbanan, tapi persepsi kritis yang mempertanyakan struktur yang membuat individu-individu TNI atau Polri ada dalam posisi sebagai alat represif negara hampir tak pernah dipertanyakan. Jadi kenapa kamu jual kamu tanah, kamu harta benda cuma untuk jadi represif state aparatus yang menindas rakyat bahkan menjajah bangsa Melanesia Papua? Pertanyaan ini penting buat kita semua refleksikan tentang bagaimana negara membentuk pilihan-pilihan hidup warga sekaligus mobilisasi mereka dalam agenda dominasi, penindasan, dan kolonisme. Cara pandang yang membeda tindakan represif negara ini mencerminkan internalisasi mentalitas kolonial. Rakyat biasa yang bahkan bukan bagian dari elit negara kok justru mengidentifikasi diri dengan elit dan melihat kelompok yang tertindas sebagai ancaman. Buat kamu yang selalu bicara bantai, itu dia menunjukkan bahwa mentalitas itu adalah mentalitas kolonial yang memihak rezim dan pendudukan Indonesia di Papua. Jadi sudah persis kayak warga Israel ke Palestina yang membenarkan kekerasan atas nama keamanan, nasionalisme, atau perlawanan terhadap terorisme. Jadi kitong semua nih harus masing-masing refleksikan kitong diri, mempertanyakan kenapa orang Papua tuh selalu miskin sedangkan kitong paling banyak. Kenapa mereka terus-menerus ditekan oleh militer, padahal tugas militer itu kan berhadapan dengan kekuasaan asing, bukan rakyat sendiri. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kitong semua jawab dengan jujur dan berpihak pada kemanusiaan. Bebaskan Papua Barat.